Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya, pekerjaan di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya saya memiliki seorang anak, pasti tidak akan selelah ini. Suatu hari, ia didatangi oleh raksasa. Wahai petani kecil, jika kau ingin seorang anak, maka akan aku berikan kau anak. Dengan syarat, jika anak itu berusia 6 tahun, maka kau harus memberikannya kepadaku untuk dijadikan santapan. Baiklah Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Nih bijinya. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan kubelah buah ini dengan hati-hati. Ternyata, isi buah tersebut adalah seorang bayi cantik. Wah, kamu cantik sekali, Nak. Mulai sekarang, Ibu akan manggilmu Timun Mas, karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, timun emas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Ibu, saya pergi mencari kayu bakar dulu ya. Iya, hati-hati Ana, jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Baik, Bu. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu 6 tahun lalu. Serahkan anak itu, saya ingin memakan seorang buah. Karena Mbok Sirni amat ketakutan, maka ia mengulur janjinya. Tuanku, saya punya saran. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin bila semakin dewasa, anak ini pasti semakin enak untuk disantap. Bagus juga saranmu. Akan saya tunggu 2 tahun kemudian. Hari berganti hari. Mbok Sirni semakin sayang pada timun emas. Namun setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Bunda, ini sudah larut malam dan kenapa Bunda belum tidur? Apakah Bunda memiliki masalah? Tidak anakku, Bunda tidak memiliki masalah. Ayo kita tidur, Bunda akan menceritakan sebuah dongeng untukmu. Baiklah Bunda, terima kasih. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Paginya ia langsung pergi ke sana. Pergi ke Gunung Gundul beberapa hari. Bila kamu lapar, Bunda sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng untukmu. Kamu jangan kemana-mana ya, nanti tersesat. Bunda, bolehkah saya ikut? Tidak anakku, kamu tidak dapat ikut Bunda. Kamu harus di sini menjaga rumah kita. Baiklah Bunda. Setelah Mbok Sirni sampai di Gunung Kidul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata orang tersebut adalah seorang petapa. Terima kasih telah menyelamatkanku. Ternyata engkau adalah seseorang yang sangat murah hati. Ini adalah tas berisi bungkusan yang dapat menyelamatkan anakmu dari raksasa. Namun, ketika Mbok Sirni mau mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menghilang begitu saja. Mbok Sirni pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada timun emas. Oh anakku, Bunda sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Ini, bungkusan ini Bunda berikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan dengan si raksasa itu. Sebelumnya, kamu berdoalah kepada Sang Pencipta untuk diberi perlindungan darinya. Baiklah Bunda, saya akan mengikuti saran Bunda. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. Wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu. Serahkan anak itu, aku sangat ingin memakannya. Anakku, cepat lari lewat pintu belakang rumah kita. Baiklah Bunda. Raksasa pun mengejarnya. Timun emas pun teringat akan bungkusannya, maka ditebar biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya, tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu timun emas menaburkan jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun emas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesaktiannya, raksasa pun dapat melewatinya.
Yang terakhir, Timun Mas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa pun mati. Dan pada akhirnya, Timun Mas dan Mbok Sirni pun hidup bahagia dan damai.